Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam dosen ya Pak Rijanto dan semuanya yang sedang nonton video ini. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tugas extraterrestrial mission ya. Ini tujuannya adalah ke Mars ya. Let's go to Mars gitu ya. Nah, ini identitas saya. NIM saya 136.18045. Nama lengkapnya Kuku Iksan Musyahada. Nah, untuk kali ini saya akan mengambil rekonstruksi misi dari Viking 2 ya. Viking 2. Yang Viking 2 ini adalah awak yang dikirimkan ke Mars. Dikirim oleh NASA pada 9 September 1975 dan tempat peluncurannya itu di Cape Canaveral ya, Florida, dengan latitude rentangnya 28,5 sampai 62,3 dan azimutnya 32 sampai 111. Nah, mission detailnya gimana tuh? Mission detailnya adalah sebenarnya banyak itu ya, datanya susah untuk dicari di internet. Cuman untuk yang untuk dibutuhkan untuk perhitungan ini udah ada gitu. Nah, itu apa aja? Yaitu ada massa total awak itu ada 3.530 kg dengan 1.500 kg itu dry mass-nya atau massa satelitnya dan 2.030 kg itu massa propelannya. Nah, engine-nya itu gimana, propelannya gimana gitu kan? Itu fuel-nya menggunakan dinitrogen tetroxide atau N2H5 ya sebagai fuel dan memiliki ISP atau spesifik impulsnya dari 248 sampai 241 second. Dan untuk orbit parkir di bumi itu ini nggak ada, datanya nggak ada. Jadi saya mengasumsikan orbitnya adalah 23.000 km dengan asumsi eksentrisitasnya adalah 0, artinya orbitnya lingkaran. Lalu untuk orbit parkir di Mars, orbitnya ini ada di datanya, yaitu ketinggian 33.000 km. Gitu. Dan karena eksentrisitasnya nggak diketahui, jadi saya asumsikan dengan eksentrisitasnya sama dengan 0. Nah, ini ada quote yang sangat menarik ini. Human is not destined to be just the king of the earth, is the king of the universe. Ini jadi sebenarnya manusia itu untuk menjelajah tata surya dan di luar tata surya itu naluri manusia gitu ya. Nah, data apa aja yang dibutuhkan? Yaitu ini ada selain data dari satelitnya, saya juga mengumpulkan juga nih data dari planetarinya gitu kan. Nah, yang asumsi yang pertama adalah dia ini akan menggunakan two body problem ya. Jadi pertama adalah Earth dan juga si satelitnya, maka butuh data dari bumi gitu kan. Nah, data dari bumi itu eksentritasnya 0,0167. Namun ini nanti akan diasumsikan eksentritasnya sama dengan 0 atau lingkaran sempurna. Itu untuk apa gitu kan? Untuk biar mempermudah aja perhitungan gitu kan. Nah, orbit bumi mengitari matahari itu ada, karena sebenarnya elips ya, jadi ada pericenter dan apocenter. Pericenternya itu 157,1 juta kilometer dan apocenternya 152,1 juta kilometer. Nah, ini saya asumsikan menjadi 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Nah, mu dari bumi ini menyatakan dari bisa menunjukkan dari massa dari bumi juga, yaitu 398.600 km/3 per second kuadrat. Nah, untuk matahari yang dibutuhkan datanya hanya mu-nya doang, yaitu 1,327 kali 10⁻11 km/3 per second kuadrat. Nah, untuk Mars itu punya eksentrisitas 0,093, namun kembali lagi ini saya asumsikan menjadi eksentrisitasnya sama dengan 0 dan alasannya sama untuk mempermudah perhitungan gitu. Nah, untuk pericenter dan apocenternya, pericenternya ada 206,7 juta kilometer dan apocenternya ada 249,2 juta kilometer. Nah, ini saya asumsikan jaraknya adalah seperti yang terdata di jarak Mars ya, rata-rata yaitu 228,6 juta kilometer. Nah, mu-nya adalah 42.820 km/3 per second kuadrat. Nah, rekonstruksi misinya ini sebenarnya ada, saya membaginya menjadi 3 stage ya. Stage pertama itu adalah dari stage peluncuran menuju orbit parkir, lalu stage kedua adalah
pelepasan dari gravitasi bumi atau nanti ada hyperbolical exit ya. Lalu akan menuju masuk ke Human transfer, Human orbit gitu kan. Nanti langsung masuk ke Mars dan nanti setelah masuk ke Mars ada hyperbolical insert buat masuk ke gravitasi Mars. Lalu ada penyetabilan adanya biar nanti jadi lingkaran gitu. Lalu ini stage pertama ya, ada stage peluncuran dan orbit parkir, menuju orbit parkir. Nah ini persamaan yang dipakai, di sini ada cos V yang menghubungkan antara cos inklinasi dari tempatnya atau latitude ya, dan latitude apa longitude ya, gitulah. Dan ada azimut juga, dibagi sin azimut. Nah, itu untuk apa? Data itu digunakan untuk menggunakan mencari V rotasi dari bumi di tempat itu. Nah itu dirumuskan dengan omega kali R kali cos V-nya gitu. Itu bukan cross product ya, tapi kali biasa aja biar kelihatan. Lalu ada V transfernya, ini V Shiva integral. Ada mu bumi bagi 2 per R, R itu jarak dari si satelitnya, nanti akan diambil di pericenter dan juga apocenter, dan juga 1 per A yang semi major axis. Lalu ada kecepatan parkir gitu kan. Itu ada mu bumi jelas, dan R dari parkirnya yang tadi udah ada asumsinya yaitu pada 20 berapa tadi? 23.000 km. Lalu ini untuk mencari delta V-nya untuk nanti ditambah yang harus dicapai oleh si roket dengan delta V-nya rumusnya seperti itu. Dan juga untuk mencari semi major axis-nya dengan mudah ya, R bumi ditambah R parkir dibagi 2. Nah ini ada flowchart perhitungan nih. Nah yang pertama kita mulai dulu, lalu kita menginputkan dulu nih inklinasi dan juga azimutnya gitu. Nah dari data inklinasi dan azimut ini kita bisa mendapat data dari cos V. Lalu ketika kita dapat dari data cos V, kita dapat data V rotasi bumi gitu kan. Nah V rotasi bumi ini nanti akan menjadi V inisial gitu kan, V inisial dari orbit. Lalu dari situ kita langsung input lagi data parkir orbitnya yang udah ada tadi diasumsikan oleh sebelumnya. Lalu dari situ kita menghitung kecepatan orbit di parkir orbitnya. Nah ini kita menggunakan rumus yang tadi, ini ada udah saya masukkan di sini. Lalu di sini setelah itu kita menghitung parameter pindah orbitnya gitu. Yang pertama kita butuh semi major axis, lalu kita menghitung V di pericenter dan apocenter. Lalu setelah itu kita mencari deltanya dengan rumus yang di samping ini. Nah, dari situ kita dapat, nah ini seperti ini ya, gambaran dari orbitnya itu. Pertama, ini lingkaran kecil ini, orbit ini anggap aja ini bumi muter gitu kan. Lalu dia ditambahin delta V, lalu dia pindah ke orbit yang baru. Nah, ini orbit kedua adalah orbit parkir gitu. Nah, ini dari perhitungan tadi yang flowchart tadi didapetin bahwa pertama kita mengambil asumsi dulu bahwa roket itu diluncurkan searah dengan rotasi bumi dan sedemikian rupa sehingga inklinasinya tuh 23,5 atau nanti dia meluncur pada bidang ekliptika gitu kan. Kenapa ini diambil? Karena perhitungan untuk menentukan jendela orbit ya, window itu enggak saya hitung gitu. Jadi kita anggap aja lah NASA ini udah mengarahkannya tepat gitu. Nah, lalu ini ada V1 yaitu V rotasi bumi, dapat dari rumus tadi, dapatnya 438,2 meter per sekon. Cos V-nya ini didapetin 0,94. Lalu V2 ini V di parkir, itu dapatnya 4,16 km. Ini ada VA, ini V pericenter, dapatnya 9,876 km per sekon. Lalu VB ini V apocenter, 2,75 km per sekon. Lalu dari situ kita dapat nih delta V-nya, delta V1 dan delta V2 karena dia Hohmann, dia butuh impuls majemuk ya, ini 2 kali impuls gitu. Jadi totalnya adalah 10,848 km per sekon. Nah ini angkanya sangat besar sekali. Jadi sebenarnya kalau ini nanti di perhitungan di paling ujung, ini jika dijadikan masanya sangat besar, jauh bahkan hampir sama dengan massa total satelitnya gitu kan. Jadi delta V ini tidak mengurangi, ini asumsinya adalah delta V ini tidak mengurangi massa propelan gitu kan. Propelan dari siapa? Propelan dari satelit. Karena asumsinya satelitnya ini diluncurkan oleh roket.
Jadi propellan dari satelit ini nanti bakal dipakai untuk pelepasan dan masuk di Mars gitu. Nah, ini stage 2. Stage 2 itu adalah dari stage parkir menuju hiperbolik lepas. Nah, ini persamaan yang akan dipakai. Ini pertama untuk mencari V orbit bumi. Ini terhadap matahari ya. Mu-nya ini mu matahari. Ini ada V orbit Mars. Ini mu-nya juga mu matahari. Lalu ini kita bisa mencari semi mayor dari heliocentrik, yaitu R bumi tambah R Mars bagi 2. Lalu ini adalah T setengah dari orbit atau lamanya si manuver ini gitu. Lamanya waktu yang dibutuhkan dari satelit diluncurkan di bumi sampai di Mars itu berapa hari. Ini ada pi dibagi A pangkat 3 bagi mu dari matahari. Lalu ada V transfer ini untuk mencari kecepatan di pericenter dan kecepatan di apocenter dari orbit heliocentriknya. Ini R-nya nanti jadi R pericenter dan apocenter, tergantung mau nyari V di mananya gitu. Lalu ada V tahingga atau V infinity, itu adalah excess velocity dari hiperbolik. Itu dirumuskan dengan mudah ya. Ini ada V di pericenter gitu. Kalau di stage 2 ini kita hanya melihat di V pericenter dikurangi V orbit dari bumi gitu. Jadi kayak relatifnya gitu. Lalu A itu adalah mu bumi dibagi V infinity. Ini A-nya A hiperbolik. Nah, dari A hiperbolik kita bisa tahu V pericenter, kecepatan pericenter di hiperboliknya gitu kan. Nah, untuk mencari delta V kita butuh kecepatan di pericenter hiperbolik, lalu kita kurangi dengan V parkir. Nanti ini kita mutlakkan ya, karena hasilnya harus positif. Nah, ketika kita tadi ya, balik lagi kita punya V infinity, kita bisa nyari spesifik energinya gitu dari dari orbitnya atau dinamai C3. Itu ada V infinity kuadrat. Nah, ini flowchartnya. Jadi pertama kita mulai, lalu kita input parameter orbit dari bumi dan Mars yang tadi udah ada ya di slide sebelumnya. Lalu dari situ kita bisa dapat menghitung kecepatan dan orbit bumi dan Mars terhadap matahari. Nah, ini kita menggunakan rumus ini. Sama rumus ini. Lalu dari itu kita bisa dapat parameter pindah orbit. Kita bisa hitung parameter pindah orbit dengan rumus yang tadi A heliocentrik, R bumi tambah R Mars bagi 2. Lalu dari kalau kita udah dapat A-nya, kita tahu mu mataharinya, kita bisa dapat waktu peluncuran gitu. Waktu yang dibutuhkan untuk dari bumi ke Mars. Dari situ kita nanti akan menghitung kecepatan ellipse transfer yang yaitu di perihelium dan di apohelium. Itu nanti data ini akan digunakan untuk menghitung kecepatan excess hiperbolik atau V infinity. Lalu dari V infinity kita dapat semi mayor axis. Kita bisa dari V infinity juga kita dapat C3. Lalu kita bisa, karena kita udah ada A-nya, udah ada semi mayor, kita udah tahu R-nya, R di pericenter, kita bisa tahu kecepatan di pericenter. Lalu kita bisa dapat delta V-nya. Nah, setelah dapat delta V ya kita selesai. Nah, dari data itu, ini sebenarnya orbitnya seperti apa gitu, lepasnya seperti apa, ini seperti ini ya. Jadi ini tadi yang V infinity, jadi V relatif terhadap matahari sama V-nya buminya berapa, lalu relatifnya itu adalah V infinity gitu. Nah, V infinity itu ini gambar hiperboliknya, jadi dia awalnya lingkaran lalu dia lepas gitu. Nah, ini sebenarnya sebelum kita tadi sesuai dengan flowchartnya, sebelum kita menghitung di hiperbolik lepasnya, kita harus tahu dulu nih orbit heliocentriknya gitu kan. Nah, ini ada stage 2,1. Ini saya bagi dulu. Yaitu ini kita mencari tahu heliocentric orbit dari satelitnya gitu kan. Atau human transfer orbitnya. Nah, ini gambarnya simpel ini, jadi dia dari bumi lepas lalu dia nanti nyampe di Mars di apocenter gitu. Nah, dari rumus-rumus yang tadi dan dari mengikuti flowchartnya didapatin bahwa V bumi adalah 29,74 km per sekon, V Marsnya 24,09 km per sekon, A heliocentrik itu 189,3 juta kilometer, V pericenternya ada 32,68 km per sekon, V apocenter ada 21,45 km per sekon. Lalu waktu setengah orbitnya pericenter ke apocenter itu ada 259,86 hari.
Jadi ini kita udah dapat ya waktu yang dibutuhkan untuk dari Mars ke bumi, dari bumi ke Mars ya. Ini 259 hari, 260 hari lah. Nah, setelah dapat data ini kita bisa dapat kecepatan infinity dari flowchart yang tadi ya. Rumusnya juga udah saya tunjukkan. Didapat V infinity ada 2,945 km per sekon. Dari V infinity kita bisa dapat semi major axis sebesar negatif 445.958 km. Nah, ini negatif kenapa? Karena dia orbitnya hiperbolik. Lalu V pericenter hiperbolik sebesar 6,582. Nah, setelah kita dapat V pericenter, kita bisa dengan mudah mendapatkan delta V1 atau berapa penambahan kecepatan yang dibutuhkan, yaitu 2,422 km per sekon. Lalu kita dapat C3 atau V infinity-nya yang tinggal di kuadratin doang dari V infinity-nya. Nah, ini ada state 3, yaitu state dari orbit parkir menuju hiperbolik tangkap atau hyperbolical insert ya. Ini persamaannya yang akan dipakai. Yang pertama ini masih sama tadi, mencari V orbit bumi, V orbit Mars, A heliocentrik, T setengah orbit, waktu transfer, V infinity. Ini salah, ini bukan pericenter dan ini apocenter. Lalu ini ada A-nya ini juga gampang, V mu bumi per V infinity. Lalu delta V-nya ini, maaf ini apocenter juga harusnya. Lalu C3 tinggal V infinity kuadrat. Nah, flowchart-nya ini mirip-mirip dengan yang tadi. Ini yang sini sama dengan flowchart yang state 2, yang sini juga masih sama dengan state 2. Bedanya adalah sebelum kita menghitung delta V, kita harus hitung dulu kecepatan parkir di Mars gitu kan. Nah, ini state 3 gambarannya seperti ini. Jadi satelitnya dari orbit lepasnya, dari orbit home-nya, lalu dia mendekati Mars, flyby, lalu dengan kita berikan delta V di suatu tempat tertentu yang ada deltanya ini, P-nya, V tak hingga, lalu di situ kita nanti mengubah orbitnya jadi lingkaran. Nah, ini untuk V parkirnya di Mars, ini kita harus menghitung parameter orbitnya dulu, yaitu dari data R-nya adalah 33.000 km. Lalu dari R ini kita dapat V orbitnya dengan Vizseva integral, yaitu 1,14 km per sekon. Nah, mengikuti dengan asumsi kita di awal tadi bahwa semua orbitnya nanti sebidang dengan ekliptika, yaitu 23,5 derajat. Nah, selanjutnya ada V infinity Mars. Ini V infinity 2 saya nyebutnya, yaitu mudah aja dengan V Mars dikurangi V aquarium dari yang orbit home-nya, ini sebesar 2,64 km per sekon. Dari sini kita dapat C3-nya, lalu kita dapat semi major aksisnya juga sebesar 6.143 km. Lalu kita dapat V ini V apohelium ya, V apohelium dari Mars gitu kan, sebesar 3,0693 km per sekon. Lalu delta V-nya ini negatif 1,95, namun nanti kita ambil nilai positifnya aja. Nah, eksentrisitas dari hiperboliknya itu 6,36 dengan tetanya 99,05. Nah, itu dari yang state-nya. Lalu kita dari state tadi kita udah mendapatkan delta V-nya gitu. Nah, delta V-nya itu buat apa? Yaitu buat menghitung kebutuhan propelan. Nah, untuk menghitung kebutuhan propelan, kita akan mengikuti flowchart berikut ini. Yang pertama, kita akan menginput dulu massa awak, massa propelan, dan massa total awal. Massa total awal itu apa? Yaitu yang disediakan di data vacuum ya. Lalu kita input delta V di setiap state yang udah kita dapat, lalu kita hitung massa fill-nya. Massa fill-nya itu bisa dihitung dengan rumus M fill sama dengan M inisial kali 1 min E eksponen pangkat negatif delta V per ISP kali G0. Lalu hitung massa total baru, yaitu MI MI sama dengan MI dikurangi M fill. Namun di sini harus diperhatikan bahwa tadi kita menggunakan asumsi bahwa untuk peluncuran dari bumi ke satelit ke parkir orbit di bumi itu akan menggunakan benda lain, atau di sini saya asumsikan roket ya, roket membawa. Jadi nanti untuk masa ini, masa awal, jadi untuk stage 2 itu bukan masa
awal di masa total dikurangi masa stage 1, masa fill stage 1, tapi mulainya adalah dihitung ketika stage 2 gitu. Jadi stage 1-nya kayak enggak dianggap gitu. Lalu di sini kita looping terus ya sampai semua state-nya terhitung gitu. Kalau di sini kita akan cuma sampai 3 state, cuma state pertama nggak dihitung, jadi cuma 2 kali perhitungan. Nah, kalau emang stage-nya nanti ada 5 gitu ya, kalau perhitungannya banyak gitu kan, maka ini juga akan muter 5 kali gitu. Lalu di sini kita akan bertemu dengan logical itu ya, logik buat flowchart, yaitu apakah dry mass-nya sama dengan 1.500 kg. Nah, ini kenapa ditanyakan seperti ini, karena dry mass itu kan yang didata dari Viking 1.500 kg itu nggak boleh berkurang, nggak boleh menambah gitu kan. Karena ya itu massa satelitnya yang kosong gitu. Kita hanya mendesain di bagian propellannya berapa banyak fuel yang dibutuhkan gitu. Itu karena limitasi aja kita batasi. Lalu kalau dia belum di 1.500 kg ya kita akan looping balik, kita akan ulang lagi dengan menginput massa awak, massa awal, massa propellan dan massa total awal. Lalu mengulang terus sampai dry mass-nya sama dengan 1.500 kg. Nah, dari situ kita dapetinnya bahwa ini V1-nya ya, tadi 10,848 km per sekon. Nah, dapatnya emang sangat besar sekali masanya, itu 3.179. 0,3 kg. Ini kalau pakai massa awal ya ini. Tapi kalau kita ini masukin ke dalam flowchart tadi gitu, kita hitung dari flowchart ini bisa lebih besar lagi. Nah, ini oke, kita kesampingkan yang ini, kita hanya peduli yang ini. Ini delta V-nya 2,422 km per sekon, itu didapatinya adalah 4.283,268 kg. Nah, ini kenapa di sini delta V-nya lebih besar daripada ini, tapi di sini masa lebih kecil. Nah, ini balik lagi ya, karena ini kita hitung. Jadi ini dia masih dihitung berdasarkan V awal tadi, V M total awalnya adalah yang 3.000 kg, sedangkan yang stage 2 dan 3 ini setelah diterasi total dibutuhkan bahwa M totalnya itu sekitar 7.000 kg gitu kan. Nah, ini agar menghasilkan V dry-nya adalah 1.500. Lalu delta V kedua itu ada dari 1,950 km per sekon, didapetin masanya adalah 1.583 kg. Jadi kebutuhan propellan totalnya adalah jumlah dari massa fuel di stage 2 dan stage 3 yaitu 5.826,3 kg. Nah, ayo kita compare dengan kalkulasinya. Seperti ini ya, ini parameternya untuk real ya. Ini real itu yang ada di datanya, ini yang calculated. Nah, ini total masanya untuk yang dikalkulated itu 3.530 kg. Yang realnya yang di Viking dari perhitungan perhitungan NASA. Ini yang perhitungan saya yaitu 7.326 kg. Sangat jauh ya, 2 kali lipat gitu. Ini karena kenapa ini seperti ini? Karena ini mengharuskan saya mengharuskan bahwa massa awak ini nggak boleh berkurang dari 1.500 kg. Kalau ini boleh dikurang, maka ini hasil kalkulasi pertama, iterasi pertama itu udah mepet, udah bagus hasilnya. Sekitar 3.600 kg gitu yang didapat. Tapi ya itu, massa dry-nya tidak 1.500 tapi lebih kurang lagi. Lalu ada total waktunya, ini 34 hari, sementara dikalkulasi hanya 260 hari. Lalu massa awaknya sama ya tadi, karena ini menjadi variabel yang nggak bisa diubah, 1.500 kg. Lalu propellannya dibutuhkan 2030 untuk yang real. Untuk yang kalkulasi 5.327 kg. Lalu ISP-nya ini 248 sampai 281 sekon dari datanya NASA. Setelah data saya mengasumsikan mengambil yang paling besar ya 281 sekon. Lalu misinya yang ini si Viking ini sampai turun ke Mars, dia sampai landing, tapi saya menghitung sampai ke orbitnya aja gitu, sampai mengorbit doang. Oke, itu sekian dari saya. Terima kasih. Ini ada kredit dari FreePic dan juga Slides.go. Terima kasih pada FreePic dan Slides.go yang telah membuatkan presentasi yang bagus. Dan terima kasih untuk waktunya dan atensinya.